Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan Indonesia hadir untuk Anda ya, teman-teman. Hari ini adalah hari di mana weekend. Hanya saja kita harus membuat berita atau ulasan berita yang akan disampaikan oleh Bapak Maruli Tuasilaban selaku pimpinan Satukan Indonesia.com nanti. Baiklah, silakan Mas Chandra untuk memimpin jalannya podcast ini. Silakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan Indonesia.com. Hari ini kita mau mengulas terkait dengan KPK yang membuat September ceria menjadi September kelabu pada beberapa hari ini, teman-teman, yaitu penggeledahan kantor dan juga atau rumah dinas ya dari Menteri Pertanian, yaitu inisial SJL. Baiklah, langsung aja kita langsung bertanya-tanya kepada Bapak Maruli Tuasilaban. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore dan salam jumpa kembali, Mas Chandra. Hari ini Bapak kan biasanya kalau hari Sabtu itu fokus ke keluarga nih. Hari ini menyempatkan diri untuk ke kantor untuk membahas sebuah berita yang sedang hangat ya, Pak, ya, di Indonesia ini. Boleh diceritakan sedikit nggak, Pak, pengantarnya nih, Pak? Baik, terima kasih, Mas Chandra. Salam jumpa kembali untuk pemirsa satukanindonesia.com dimanapun berada. Jangan lupa like dan subscribe serta komen ya, ibu bapak sekalian pemirsa dimanapun berada. Tentunya salam akhir pekan dan salam akhir September. Baik. Ini merupakan kesempatan yang baik. Nah, terima kasih Mas Chandra tadi bahwa memang kesempatan ini adalah harus kita gunakan untuk terus menjaga hubungan dengan pemirsa dan tentunya sebagai media tentu kita akan tetap menyajikan informasi dan berbagai berita. Salah satu diantaranya adalah ulasan berita yang paling menarik di akhir pekan ini, yaitu berita terkait dengan penetapan sang Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan inisial SJL sebagai tersangka oleh Lembaga Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Baik. Nah, ini adalah berita yang cukup menarik sehingga kita memandang perlu ini kita lakukan ulasan berita dan karena ada agak yang khas, agak yang unik dari yang biasanya. Seorang yang ditetapkan tersangka itu beriringan dan tidak dalam jangka waktu yang lama, si tersangka itu dinyatakan langsung ditahan. Ditangkap ya? Langsung ditahan, ditangkap lalu ditahan. Nah, ini kebetulan tidak. Nah, ini menjadi hal yang agak menarik sebetulnya. Jadi pertanyaan masyarakat ya? Ya, KPK menetapkan tersangka pada hari Jumat kemarin tanggal 29 September 2023. Tersangka sang menteri yang diawali dengan penggeledahan terhadap rumah dinas yang bersangkutan itu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, yaitu hari libur ya. Hari libur, hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2023 ya. Jadi ini menarik sekali sebetulnya. Nah, kalau kita ikuti dari sajian-sajian pemberitaan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh media satukanindonesia.com, bahwa memang Menteri SJL, Menteri Pertanian SJL ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK itu pada hari Jumat tanggal 29 September. Setelah sebelumnya itu sebetulnya ini sudah diawali dengan beberapa kali pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan atau pemanggilan pertama kali itu dilakukan oleh KPK pada pada 6 Juni. Ini diawali pada Juni 2023. Nah, pada hari itu Menteri Pertanian tidak bisa hadir dengan alasan untuk dinas kan begitu ya. Lalu KPK menjadwalkan ulang untuk pemeriksaan kembali kepada Menteri Pertanian supaya hadir pada tanggal 16 Juni 2023. Lalu Menteri Pertanian tidak bisa hadir pada panggilan yang kedua. Lalu Menteri SJL, Menteri Pertanian SJL itu mengajukan permintaan
untuk hadir pada tanggal 27 Juni 2023 datang ke KPK. Sehari sebelum digeledah. Iya, ya bukan. Penggeledahan yang dilakukan itu adalah baru tanggal 28 kemarin. Kan? Berarti dia mintanya tanggal 27. 27 Juni, karena itu pemeriksaan Juni. Oh, iya. 27 karena itu kan pada pemeriksaan yang ketiga, pemanggilan yang ketiga baru Menteri Pertanian SYL hadir. Ya. Nah, karena panggilan kedua itu Menteri Pertanian kita pada 16 Juni itu sedang mengikuti kegiatan G20 di India, jadi tidak bisa hadir, maka sang Menteri mengajukan untuk meminta dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa itu tanggal 27 Juni, jadwal ulang 27 Juni 2023. Begitulah Mas sekilas. Tapi pada waktu 27 Juni itu hadir Pak ya? Pada Menteri Pertanian kita hadir karena itu iya. Oke. Baik teman-teman ya, itu adalah sekilas atau mungkin urutan-urutan atau alur cerita dari kasusnya Bapak SYL atau Menteri Pertanian ini. Walaupun memang kalau Chandra ya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang kampung nih Pak, para petani di kampung itu kan memang kebiasaannya itu adalah mereka mengeluh tuh Pak ya, mengeluh. Di antaranya ketika mereka itu mau menanam padi lah ya, itu pupuk itu mahal Pak. Mahal ya? Mahal, kemudian kadang-kadang nggak ada gitu ya, mau pupuk nggak ada itu. Nah kemudian yang terjadi ketika panen harga turun tuh Pak. Itu adalah istilahnya itu petani itu sampai saat ini lah ya masih belum sejahtera Pak di Indonesia itu. Jadi ketika panen harga turun ya kan, harusnya panen ketika harga naik atau mungkin harganya standar lah gitu kan. Jadi petani itu bisa merasakan panen, bisa beli motor, beli apalah segala macamnya itu. Nah ini apalagi dengan menterinya tertangkap, ini mungkin Pak Tani juga istilahnya mungkin ada yang bilang hore, ada yang bilang ada yang prihatin, ada yang bilang macam-macam ya. Walaupun ini memang saat ini juga masih hangat-hangatnya situasi politik ya Pak ya. Dan terkait dengan isu kedaulatan pangan menjadi hal yang menarik belakangan ini Mas. Nah apalagi yang terjadi atau mungkin prestasi dari SYL ini Pak, ternyata beliau sebelumnya adalah Gubernur Sulsel ya. Betul. Pernah mendapatkan sebuah penghargaan. Di antaranya adalah semacam swasembada beras di Sulsel, bahkan sampai mengirim beras ke Jakarta pada waktu itu ya, pada masa COVID-19 kalau nggak salah ya. Oke deh. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Pak, apa sih Pak, atau mungkin penjelasan apa lagi yang akan Bapak sampaikan atau mungkin masyarakat yang harus mereka tahu nih Pak ya? Karena ini memang lagi musim politik, apakah ini dalam tanda kutip KPK masih netral atau tidak sih Pak? Atau mungkin dalam hal ini kan pada waktu itu kan Pak Caimin ya, ketika menyalonkan menjadi cawapres langsung dikejar KPK. Apalagi di Nasdem loh Pak ya, kan? Nah itu ada hubungan dengan itu nggak Pak? Apa gimana Pak? Dari sisi politik capres-cawapres ya Pak? Jadi memang dari sisi kita pemberitaan dari segi media terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK, ya ini adalah kewenangan dari KPK. Soal ada dimensi politiknya, ya kita tidak bisa menjustifikasinya Mas. Soal ada dimensi politik. Nah sama halnya dengan misalnya Menteri Menkominfo Johnny G. Plate yang merupakan sama-sama kader dari Partai Nasdem, sama dengan Menteri Pertanian kita saat ini adalah kader Nasdem. Apakah ada dimensi politik? Allahu a'lam Mas. Soal proses yang ditetapkan itu, tapi kita dari segi law enforcement kita harus mengasumsikan bahwa ini adalah murni proses hukum. Berarti kita harus berhusnudzon dengan KPK. Itu. Jadi ini soal ada dimensi politiknya, ya kita nggak bisa menjustifikasinya. Tapi yang jelas kalau ditarik dari sisi politis pasti macam-macam tanggapan daripada elit-elit politik. Misalkan kalau ini dipertanyakan kepada yang seirisan dengan partai politiknya Menteri SYL ini, tentunya ya mereka kan punya pandangan tersendiri. Tapi dari
dari kader-kader mereka mengatakan menghargai proses hukum Baik. yang diterapkan kepada Sial. ACL, yaitu yang disampaikan oleh bendahara umumnya, yaitu si Mas, bendahara umum Partai Nasdem, iya kan, Oke. mengatakan menghargai proses ini, kan begitu. Ya, Bapak pernah lihat bajai nggak? bajai, Bajai yang dulu tuh, yang warnanya merah. ya, iyalah, Mas pernah, Kalau kita berada di belakang bajai, ya, itu kan sennya nggak sennya nggak nyala ya. Jadi ini bajai mau belok kanan apa mau belok kiri itu hanya supir bajainya dan Tuhan yang tahu. ya, Dan kita nggak tahu nih Ya. KPK seperti apa, pokoknya hanya KPK dan Tuhan yang tahu lah. Ya. Ya, gitu. Jadi gini Mas, tadi kan terkait dengan Mas Chandra menyampaikan bahwa ini bagian daripada pemberitaan terkait dengan apa namanya tugas fungsi daripada Kementerian Pertanian, Subhanallah. yaitu di bidang bagaimana terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia. Benar. Kesejahteraan petani lah minimal. Lah. Iya, kedaulatan pangan. Oke. Nah, bicara kedaulatan pangan adalah tentunya ya itu adalah leading sektornya adalah Kementerian Pertanian. Baik, benar. Nah, ini merupakan pemberitaan yang menarik juga sebetulnya, termasuk yang ada kritik daripada Wakil Ketua DPR dari fraksi PKB, yaitu Pak Muhaimin Iskandar, yang mengatakan bahwa program food estate yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi saat ini, Ya. Muhaimin menilainya gagal. Artinya kedaulatan pangan yang menjadi cita-cita Oke. sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan tercapainya kebutuhan pangan di Nusantara, tentunya ini menjadi catatan yang sudah disampaikan oleh Muhaimin Iskandar yang merupakan calon wakil presiden pasangan Amin. Baik. Nah, ini Muhaimin Iskandar mengatakan ada catatan kritis bagi pemerintah terkait dengan program food estate yang merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan itu tidak tercapai, alias Muhaimin mengatakan gagal. Nah, terkait dengan kedaulatan pangan ini juga belakangan ini dalam berbagai event disampaikan oleh pemerintah Jokowi, yaitu bahwa kedepannya ini yang menjadi tugas ke depan ini dari pemerintahan yang akan datang itu adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan. Nah, ini terkait dengan kedaulatan pangan ini memang menjadi sebuah isu yang sensitif dan menjadi jualan daripada elit masa kini dan yang akan datang. Food estate itu, Mas, itu banyak kontroversi. Nah, termasuk Muhaimin sendiri kan berani mengatakan food estate gagal, mengakibatkan kedaulatan pangan di Indonesia tidak tercapai. Baik. Nah, kaitannya dengan Menteri SCL yang saat ini sudah dinyatakan tersangka, nah hanya mereka lah yang tahu. Ya. Begitu. Keterangan Pak Maruli sangat bagus sekali dan sangat kritis sekali teman-teman ya. Karena memang sebenarnya kalau kita lihat ke bawah ya Pak ya, ke teman-teman di kampung yang tadi itu, yang Chandra ceritakan, mereka itu sebenarnya intinya seorang petani itu ketika mau menanam itu pupuk itu tersedia, ya kan? Iya. Kemudian harga ya jangan terlalu tinggi lah ya, mahal nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu tinggi banget atau mungkin yang penting ada lah pupuk lah gitu. Petani itu mengalah sebenarnya Pak, udah mengalah banget dari dulu kepada negara ini. Kemudian ketika panen Pak ya, itu harga jangan dimain-mainin ya. Gitu. Jadi buat para pelaku yang suka memainkan harga dan sebagainya, nggak ada salahnya untuk segera tobat lah ya. Bagaimana caranya agar para petani itu benar-benar bisa sejahtera, karena mereka kan sangat berjasa untuk kita Pak ya. Jadi dulu ketika di TVRI Pak ya, intinya tuh makanan yang ada di meja, ikan dan sebagainya, itu siapa sih yang nanam, siapa yang petani gitu. Iya. Lagu-lagu seperti itu. Gimana Pak? Menurut pendapat Bapak terkait dengan petani yang saat ini masih belum sejahtera, bagaimana Pak? Nah, tentunya memang ini menjadi ulasan tersendiri ya Mas ya, terkait dengan kesejahteraan petani ini atau parameter untuk petani saat ini. Ya, kalau isunya kan bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan, alias kalau swasembada pangan gitu ya. Iya.
bicaranya kan kedaulatan pangan ya. Jadi baik. artinya bangsa kita sendiri Aha. mampu Menanam. menanam, Jangan impor. jangan impor lagi. Nah kan Digangguin begitu. impor, lagi panen digangguin Iya. impor, Pak. Gimana tuh, Pak? Jadi memang ini menjadi masalah, Iya, iya. masalah besar untuk bangsa kita, dan tentunya ini juga menjadi catatan ya terkait dengan impor-impor untuk beras, untuk impor segala macam hasil-hasil pertanian yang sebetulnya Di Indonesia bisa diatasi lah ya. diatasi alias swasembada pangan Oke. di masa pemerintahan masa lalu ya, karena swasembada pangan, swasembada padi Oke. itu kan Indonesia pernah mengalami itu. Nah, lu zaman Pak Harto Pernah di masa Orde Baru itu Zaman SBY pernah nggak? di masa pemerintahan setelah reformasi ini kan Mas, impor beras itu menjadi impor hasil pertanian sebetulnya Indonesia sendiri pun sanggup, tapi ya itu bagian daripada Iya. cipta kondisi lah atau strategi politik lah itu ya kan. Karena bagaimanapun Mas, impor itu pasti banyak yang menuai keuntungan Mas. Iya, iya. Nah ini terlepas apapun dalil yang dilakukan oleh pihak mereka-mereka yang membuat keputusan untuk impor beras itu, pasti ada itu. Ada selisihnya kali ya. Ya, jadi nah kita kembali ke isu UMNO kita yang menjadi SCL, ya. Menteri Pertanian. ya penetapan tersangka Oke. Menteri Pertanian kita ini kan bahwa memang sudah ditetapkan tersangka Ya. sejak Jumat 29 September 2023 oleh KPK. Benar. Ya, tentunya di dalam pemberitaan kita memang Menteri Pertanian itu dinyatakan tersangka atas adanya dugaan gratifikasi, Mas. Oke. Dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian di tahun anggaran 2019 ya mungkin sampai 2023 tahun berjalan lah ya. Tapi itu diawali dengan adanya surat dugaan pengaduan dari masyarakat, Mas. Jadi ada dugaan, ada pengaduan dari masyarakat nih kepada lembaga KPK. Nah, dari situlah diawali tadi seperti yang sudah kita uraikan bahwa dengan adanya surat dari pengaduan dari masyarakat pada awal bulan Juni 2023 KPK melakukan pemanggilan. Nah, kepada Menteri Pertanian yang merupakan kader Partai Nasdem. Tersebut. Gitu, Mas Chandra. Terkait dengan senjata api yang ditemukan pas penggeledahan itu gimana, Pak? Ceritanya, Jadi, ya, jadi berdasarkan ini kan apa namanya muatan-muatan pemberitaan kita bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan di rumah dinas Menteri SYL itu pada hari Kamis 28 September hingga Jumat 29 September 2023. Dilanjutkan pada hari kemarin Jumat itu penetapan status tersangka terhadap Menteri Pertanian juga oleh KPK pada saat melakukan penggeledahan menemukan sebanyak 12 unit senjata api, 12 unit senjata api, dan berdasarkan pemberitaan KPK pada hari ini Sabtu tanggal 30 September 2023 12 senpi tersebut telah dititipkan kepada Polda Metro Jaya guna dilakukannya verifikasi, dilakukannya pemeriksaan status dan keberadaan daripada senpi tersebut ada di rumah dinas sang menteri. Terkait perizinan senpi tadi. Tentunya langkah lebih lanjut yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian yang berwenang untuk memberikan izin terhadap warga negara di luar daripada anggota Polri itu adalah polisi akan melakukan pengecekan ya, pemeriksaan kepada Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan apakah punya izin atau tidak. Nah, ya karena sesuai dengan ketentuan yang berwenang untuk memberikan izin penggunaan senjata api itu adalah dari Mabes Polri, dalam hal ini Badan Intelijen dan Keamanan. Jadi nanti Polda Metro Jaya sesuai dengan fungsinya
dalam pemberitaan kita akan sedang berkoordinasi dengan Baintelkam Mabes Polri untuk untuk melakukan pemeriksaan status dari untuk apa ini? Apakah ada izinnya 12 senjata api dimiliki atau ada dalam penguasaan seorang menteri secara sah atau tidak, itu nanti akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya, Mas Chandra. Baik. Dan memang kalau misalkan ya kita masyarakat mungkin ada yang menduga-duga juga ya Pak ya. Ini kenapa sih di Kementerian Pertanian harusnya kan yang ditemukan itu kayak misalnya di cangkul ya, caping ya, harus dengan pertanian nggak ya? Kalau nanti olahraga mungkin ada bola atau mungkin ada raket dan sebagainya gitu. Ini ternyata ada senpi gitu kan? Iya, selain senpi ada lagi Mas, dalam menurut pemberitaan Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan di dalam berbagai kesempatan pada saat dilakukannya penggeledahan sejak Jumat, sejak Kamis 28 hingga Jumat 29 September dan hingga hari ini juga, bahwa memang pihak KPK melalui Kabak Pemberitaannya mengatakan selain menemukan 12 unit senpi, tidak ada 12 miliaran rupiah. Oh, ada duit. Ada miliaran rupiah, tapi ini juga masih pihak KPK masih belum secara terang dan jelas berapa nominalnya, tapi berapa nominalnya, tapi dikatakan dalam jumlah miliaran rupiah. Gitu. Nah, selain itu, ini memang publik masih menunggu dan termasuk media sebetulnya menunggu dengan ditetapkannya Menteri Pertanian kita SYL ini sebagai tersangka. Ini publik menunggu kapan ini akan dijadikan akan ditangkap dan ditahan. Karena lazimnya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada seseorang, begitu dinyatakan tersangka, itu langsung dilakukan penangkapan dan penahanan, Mas. Sama halnya dengan Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, pada saat Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Kominfo saat itu adalah Johnny G. Plate tersangka, itu langsung ditetapkan tersangka lalu ditahan oleh Kejaksaan Agung. Nah, Menteri Pertanian SYL ini memang belum ditahan, Mas. Jadi ini publik, rakyat, kita pers juga masih menunggu tahapan proses hukumnya ini. Ini sebetulnya apa di balik ini? Ini masih penuh dengan teka-teki dan pertanyaan ini, Mas. Berarti kita masih menunggu penjelasan KPK ya, Mas? Ya, dan sampai saat ini pimpinan KPK belum secara terang dan jelas terkait dengan biasanya status dan proses penahanan dan penangkapan ini kan. Biasanya memang KPK memang langsung melakukan konferensi pers. Nah, kita nggak tahu di balik ini negosiasi, apakah ada nego-nego seperti pertanyaan Mas Chandra tadi. Ini publik sebetulnya bertanya-tanya ini. Apa dibalik daripada tahapan proses yang dilakukan oleh KPK ini? Kenapa belum ada secara terang dan jelas oleh pimpinan KPK melakukan konferensi pers, sementara yang masih cuap-cuap ke media itu masih hanya Kabak Pemberitaan KPK mengatakan pertama dilakukan penggeledahan tanggal 28 hingga tanggal 29. Kedua, ditemukan sejumlah uang pada saat melakukan penggeledahan dalam jumlah miliaran. Ketiga, ditemukan 12 unit senjata api dan yang paling menyakitkan bagi si terperiksa dinyatakan sebagai tersangka. Nah, ini masih pemberitaan menurut Kabak Pemberitaannya, belum secara terpublish secara kelembagaan oleh KPK. Sebagaimana lazimnya KPK melakukan tahapan proses kepada perkara-perkara besar lainnya. Ini termasuk perkara besar, Mas, karena seorang menteri yang menjadi target. Nah, begitu, Mas Chandra. Baik, teman-teman ya. Kalau kita kemarin beberapa waktu lalu membicarakan terkait dengan menteri-menteri Pak Jokowi yang saat ini sedang berkompetisi, Pak ya. Ada Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Caimin ya. Kemudian Pak Prabowo ya. Itu menteri juga kan. Kalau Pak Ganjar dulu pernah menteri nggak?
Belum pernah menteri, Belum Mas. pernah ya? Masih sebatas anggota DPR RI legislatif, pernah anggota ya? DPR RI, dan Oke. 2 periode menjadi anggota, menjadi gubernur Jawa Tengah. Baik, dan Sandiaga Uno. Ya. Dia menteri juga ya? Oke deh. Baik teman-teman, nah hari ini ada menteri yang misalnya sedang disorot oleh publik karena kesandung KPK, Pak ya? Ya. Oke deh. Baik, seperti itu dulu ya, Ya. Pak ya? Oke. Ya, jadi memang kita menunggu, Oke. Mas. Baik. Dan kita mempercayai betul kita bahwa law enforcement, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK ini adalah tidak seperti misalnya ada dugaan macam-macam dari berbagai pihak. Baik. Apakah ini ada dimensi politiknya apa tidak? Kita tidak bisa membuat justifikasi itu, Mas. Tapi kita menunggu dan berharap bahwa proses ini adalah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tentunya publik menunggu tahapan berikutnya. Biasanya yang dilakukan oleh KPK begitu dinyatakan tersangka itu dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan. Nah, publik menunggu KPK kapan akan melakukan kalau memang ini sudah resmi oleh KPK nyatakan tersangka. Nah, KPK ditunggu langkah berikutnya untuk apakah ini dilakukan penangkapan dan penahanan atau memang masih ada nego-nego ini. Kita tidak tahu. Jadi kita tunggu saja. Publik tentunya menunggu dan kita dukung semuanya. Proses yang digunakan, yang diterapkan itu adalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Begitu, Mas Chandra. Baik, teman-teman, pokoknya harapan Chandra dan juga harapan semua rakyat Indonesia ya. Semua pejabat itu bisa karirnya bagus ya teman-teman ya. Misalnya dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian bekerja, bahkan menjadi menteri, itu ketika dia pensiun, Pak ya, itu selamat pensiun. Nyaman lah ya. Selamat. Jangan sampai ketika seseorang itu dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian memakai misalnya bekerja ya, perguruan tinggi, kemudian bekerja sampai dengan pejabat atau mungkin menteri, endingnya pakai baju oranye. KPK kan gak lucu ya. Kan kasihan orang tuanya ya, kasihan semua pihak, keluarga, dan juga itu malu ya. Bahkan kampung itu juga akan malu ketika ada warganya yang menjadi target KPK. Baik, harapannya itu teman-teman. Pokoknya jangan lupa untuk terus jujur dan terus berbuat baik, karena orang yang baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Saya Chandra. Saya Marudito Silaban. Pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Satukan Indonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.